200,000 pesos. Tinatanggap ko na yung alok mo. Yung pera. Kumaha daramang dulur, kahadenya ulah bosen ningali ngedongeng film yang pastinya selalu siapkan cemilan di meja. Basta tayo sa isang araw eh. Basta may flat na lugar. Masih di negara Filipina ya, kita ngebahas alur cerita filmnya. Masih ada yang baru nih untuk di bulan Juni. Film ini Hindi po berjudul sa akin yan. Miss, sandali. Girlfriend mo. Si Aling Edna? Yes, oo. Langsung aja yuk kita ke alur cerita filmnya. Jangan di skip-skip ya, biar kalian paham jalan ceritanya. Nagkulang po ba ako sa trabaho? Hindi, Sheila. Man, ang alam ko nagkukaskating talaga ang kumpanya. Film pun dimulai. Kita akan diperlihatkan dengan sepasang suami istri yang bernama Bobby dan sang istri bernama Debbie. Mereka telah menikah selama 10 tahun sejak kematian ayahnya Debbie. Pernikahan mereka pun baik-baik saja, tidak ada pertengkaran dan perselingkuhan yang terjadi di antara mereka. Namun, sejak usia pernikahan mereka tahun keempat, Debbie dan Bobby pun mulai merasakan jenuh dan ia mencoba bermain fantasi liar. Suatu hari, Bobby mengunjungi seorang psikologis di kota tersebut untuk berbagi cerita dengannya. Saat itu, ia mulai menceritakan tentang kesukaannya berpetualang bersama istrinya. Eventually, pinatawad niya ako. Kailangan niya laging kumante. Dari orang yang tak dikenal sama sekali sampai polisi pun pernah mereka bermain lato-lato bersamanya. Bahkan Debbie pun pernah menantang dirinya bermain lato-lato bersama orang jadi-jadian. Ako ba dalawa lang tayo? Hindi. Tatlo tayo para mas... Suatu hari Debbie menjebaknya dengan membawakan gadis yang belia. Dengan matanya yang tertutup, Debbie pun menyaksikan pertunjukan itu. Ketika ikatannya dibuka, maka baru diketahui kalau gadis itu masih ponakannya Bobby yang bernama Jenny. Bermula saat Debbie mengetahui kalau Jenny yang saat itu membutuhkan uang dan dengan sengaja ia memanfaatkan itu untuk bisa mengajaknya. Hal itu membuat Bobby sangat marah karena Debbie begitu tega mengerjai keponakan bermain game bersamanya. Bobby pun menghampiri Jenny dengan meminta maaf dan memberikan beberapa Huwag na nga uang kayo magdrama untuknya. dyan. Game lang. Baboy ka! Meski begitu, Bobby masih mencintai Debbie dan ia akan mempertahankan hubungannya bersama Kahit Debbie. sino, pwede natin bayaran. Suatu hari, saat Bobby pulang ke rumah, ia pun melihat Debbie yang lagi berbicara dengan seorang anak dan ibunya. Ternyata, ibu tersebut datang ke rumah Debbie untuk meminjam uang. Dasar otaknya si Debbie sakit. Ia bisa saja memanfaatkan situasi orang yang lagi kesulitan. Debbie pun mengetahui anak gadis ibu itu masih disegel. Debbie akan memanfaatkan anaknya dan pacar gadis itu. Gustong magbadre dun sa babae. Ako naman sa lalaki. Dali lang yun. Debbie bertaruh pada suaminya Bobby, siapa yang dapat membuka segel duluan di antara mereka. Kemudian keesokan harinya, mereka melancarkan aksinya. Giliran Bobby yang menemui gadis itu. Lalu ia mencoba berkenalan dengannya. Gadis itu bernama Sela. May offer ako sa inyo. 200,000 pesos. Isang gabi lang. Tetapi Sela tidak tergiur dengan uang nominal yang cukup besar yang ditawarkannya. Malah Bobby terkena tamparan oleh Sela karena tidak sopan padanya. Lalu giliran Debbie yang beraksi. Debbie pun menemui pacar Sela yang bernama Alvin. Saat itu, Apin lagi berada di gereja dan Debbie ada di sana. Setelah berdoa, Debbie pun mencari perhatian Alvin dengan berpura-pura ia sakit dan ia meminta diantarkan ke dalam mobil. Saat di dalam mobil, Debbie pun mencoba merayu Alvin dan memperlihatkan keindahan gunungnya. Namun Alvin memilih Mas untuk malapit pergi sa meninggalkan Diyos. Debbie. Ako, kahit na... Mereka gagal mendekati bujang dan gadis dengan cara seperti itu. Mereka pun menyusun rencana agar masuk di kehidupan mereka. Makukuha ko rin yun. Tak sampai di situ saja. Beberapa hari kemudian, Debbie menemui Alvin dan ia meminta maaf
karena ia tidak sopan atas perbuatannya itu. Debbie pun mencoba mengajak Alvin Paborito untuk ko ang main kulay ke puti. rumahnya. Kasi parang Debbie pun mencoba mendekati Alvin sebagai teman agar Alvin tidak canggung dengannya dan berharap ia bisa membuka segelnya Alvin. is empty most of the time. Tak hanya Debbie, Bobby juga melakukan hal yang sama. Ia pun mencoba mendekati Sheila terlebih dahulu dan mencoba mengenalnya sebagai teman. Ba't mo nga ba ginawa yun? Tibalah malam hari dan mereka terlihat lagi makan. Ternyata mereka membicarakan Debbie dan suaminya yang datang menghampiri. Malam itu, Alvin meminta jatah bermain lato-lato. Basta tiis muna. I love you. Suatu hari, Sheila mendapatkan kabar kalau ibunya itu sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Naubos ng savings ko. Melihat keadaan itu, Debbie dan Bobby pun bisa memanfaatkan mereka berdua untuk masuk perangkapnya. sinugod yung nanay ni Sheila sa ospital. Suatu malam, Bobby menemui ayah Sheila dan ia tahu kalau ayahnya itu lagi membutuhkan uang. Dengan itu, Nanalo Bobby meminjamkan uang dengan bunga yang sangat besar. Naginiwala ako sa sugal. Oo nga. Tapi setelah itu dengan tak diduga majikan Sheila memecatnya dari pekerjaannya itu. Padahal Sheila sangat butuh biaya untuk berobat ibunya. Dalang dari pemecatan Sheila ternyata Bobby. Sengaja ia lakukan agar suatu saat Sheila datang meminta bantuan padanya. Nagawa ko na. I owe you, pare. Malam harinya, Sheila kebingungan dan ia pun mengatakan pada Alvin kemana ia harus mencari uang untuk berobat ibunya. Sementara setiap hari biaya berobat semakin bertambah. Alvin memberi semangat dan ia pun meminta jatah malam bermain lato-lato. Keesokan harinya, Alvin mencoba meminjam uang di tempat ia bekerja. Namun orang kantor mengatakan kalau stok keuangan lagi kosong dan ia pun mencoba menelpon Debbie untuk meminta bantuan. Hello? Hello, Alvin? Debbie sudah mengetahui maksud Alvin menelponnya. Dengan sengaja Debbie memilih waktu yang tepat agar bisa bertemu dengan Alvin dan mereka pun bisa bermain lato-lato ria. Ito. 9 anyos pa lang ako. Sabi siya ng sabi. Suatu hari Bobby yang lagi di jalan melewati tempat enak-enak. Ia pun melihat ponakannya Jenny berada di tempat itu. Alhasil, si Bobby pun menghampiri Jenny dan sungguh tak disangka setelah kejadian bermain game, Jenny memutuskan untuk terjun sebagai wanita panggilan karena ia membutuhkan uang. Bobby pun merasa sangat bersalah dan ia memberikan Jenny uang untuk bekal dirinya. Kulang to. Di saat yang bersamaan, ayahnya Sheila menjenguk istrinya di rumah sakit. Ketika itu ada Sheila di sana dan ayahnya pun meminta maaf kalau ia baru bisa mengunjunginya di rumah sakit. Namun ayahnya mengatakan kalau ia telah meminjam uang kepada Bobby, tetapi uang itu telah habis dan ia gunakan uangnya untuk berjudi di kasino. Inudyokan niya ako ng inudyokan. Setelah mendengar cerita ayahnya, Sheila pun langsung pergi menemui Bobby dan Sheila akan menerima tawaran tempo hari yang pernah Bobby tawarkan padanya. Tinatanggap ko na yung alok mo. Yung pera. Sheila pun terlihat menangis. Tiba-tiba Bobby merasa iba padanya dan ia tidak jadi bermain lato-latonya. Tinutubuan ka na ng konsensya. Lalu Sheila pun menceritakan semuanya pada Alvin. Dan Alvin menemui Bobby untuk mengucapkan banyak terima kasih. Ternyata sosok Bobby tak sejahat yang ia kira. Ternyata kedatangan Alvin menemui Bobby berdampak baik. Bobby ingin menyudahi petualangan dan ia memutuskan bercerai dengan Debbie. Ketika itu Debbie sangat kesal dan ia mengira kalau Bobby telah jatuh cinta pada Sheila. Sehingga ia meminta cerai dari dirinya. Niat jahat Debbie pun muncul. Ia akan menculik Sheila dan mengantarkannya pindah alam. Papalat. Diretso lang ang tingin. Debbie mencoba menghubungi Bobby dan ia mengatakan kalau dirinya telah menculik Sheila dan ia meminta untuk Bobby datang ke gedung tua. Hello? Hello?
Sorry Mr. Blanco pero nawawala. Bobby pun lekas menghampiri Alpin dan mereka berdua pun pergi ke gedung tua yang dikatakan oleh Debbie. Debbie sudah menunggu kehadiran mereka berdua. Sheila terlihat lagi ditahan oleh orang suruhan Debbie. Debbie pun meminta Bobby untuk melanjutkan permainan mereka. Akan tetapi, Bobby sudah tidak mau melanjutkannya. Akhirnya Alpin bisa melumpuhkan orang suruhan Debbie. Saat itu juga Bobby bisa menenangkan Debbie dan ia meminta Debbie untuk menyudahi segalanya. Akhir cerita, terlihat Alpin dan Sheila melangsungkan pernikahan dan mereka pun melanjutkan hidup sebagai pasangan suami istri. Dengan adanya pernikahan di antara mereka, film pun berakhir. Bye-bye.